Shalom alaihim Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita oleh karena kita diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk menerangi hati kami sehingga kami sanggup untuk memahami kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis 22 Oktober 2020, kita akan belajar dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Judulnya adalah duri dalam daging. Duri dalam daging. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat ini bukanlah ayat-ayat favorit bagi kebanyakan orang Kristen. Mengapa? Karena ayat-ayat ini berbicara masalah penderitaan. Apalagi penderitaan yang tidak diangkat oleh Tuhan. Namun ini kan firman Tuhan. Jadi mau tidak mau kita harus belajar dan menerimanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan mengizinkan duri dalam daging ada pada diri Paulus. Mari kita membaca ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa itu duri dalam daging? Apa itu duri dalam daging? Ada yang berpendapat bahwa duri dalam daging itu adalah penyakit yang dialami oleh Paulus. Lebih khusus lagi adalah penyakit mata. Ada yang berpendapat seperti itu. Karena dia pernah buta ketika pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan itu penyakit punggung. Jadi dia bungkuk tapi sakit. Itu karena dia pernah dicambuk. Pernah dicambuk ketika dia di penjara. Ditangkap di penjara lalu dicambuk. Tapi menurut saya lebih cocok kalau ini adalah berbagai macam penderitaan. Perhatikan ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Perhatikan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya lebih cocok bahwa duri dalam daging ini adalah berbagai macam penderitaan yang dialami oleh Paulus. Pertanyaannya, apakah Paulus tidak pernah berdoa untuk terlepas dari penderitaan ini? Kita baca ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dikatakan di ayat yang ke-8 tadi, 3 kali. 3 kali dia memohon kepada Tuhan supaya duri dalam daging itu diangkat dari dirinya. 3 kali. 3 kali di sini tidak sekadar menunjukkan jumlah angka, tidak. Tapi 3 kali di sini menunjukkan kesungguhan. Kesungguhan di dalam berdoa, di dalam memohon kepada Tuhan. Tapi perhatikan hasilnya. Hasilnya ayat yang ke-9a dikatakan,
Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, itu jawaban Tuhan. Sekalipun Paulus sudah bersungguh-sungguh memohon kepada Tuhan supaya duri dalam daging ini diangkat dari dirinya, tetapi Tuhan menjawab, cukup kasih karuniaku bagimu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini berkaitan dengan nubuat yang disampaikan untuk Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-16 saya bacakan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi ketika Paulus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi penginjil, untuk menyebarkan kabar sukacita, menjadi alat Tuhan, sudah ditunjukkan bahwa akan ada banyak penderitaan. Dan terbukti di ayat di Korintus tadi, dia mengatakan bahwa Tuhan sudah berkata kepadanya, cukup kasih karuniaku bagimu. Itu artinya bahwa penderitaan itu tidak akan pernah diangkat dari diri Paulus. Itulah duri dalam daging. Sesuatu yang menyesakan diri Paulus. Tapi kita tidak boleh berhenti dalam pelajaran sampai di sini. Tidak. Kita harus melihat apa maksudnya. Mengapa Tuhan membiarkan duri dalam daging ada dalam diri Paulus dan tidak diangkat olehnya? Apa maksudnya? Di dalam ayat yang 9a yang sudah kita baca tadi dikatakan, justru dalam kelemahan Paulus, hamba Tuhan itu, maka kuasa Tuhan menjadi sempurna. Justru dalam kelemahan Paulus, maka kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata sempurna di dalam bahasa Yunani itu teleo. Itu di sini artinya menemukan penggenapannya atau terlaksana. Artinya bahwa justru di dalam kelemahan Paulus, kuasa Tuhan akan terlaksana. Akan terlaksana. Justru dalam kelemahan Paulus, kuasa Tuhan akan tergenapi. Akan terwujud secara nyata. Paulus sendiri mengatakan di ayat yang ke-10b, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika Paulus lemah, maka Paulus kuat. Itu artinya adalah ketika diperhadapkan pada segala penderitaan itu, Paulus sanggup menanggungnya. Oleh karena Tuhan yang menyanggupkan dia. Ini pengakuan Paulus seperti itu. Ketika dia diperhadapkan atau mengalami berbagai macam penderitaan itu, mengalami duri dalam daging itu, maka dia sanggup menanggungnya. Itulah kuasa Tuhan. Dia sanggup menanggungnya karena Tuhan yang menyanggupkan. Itulah sebabnya Paulus rela menerima kenyataan ini. Paulus bersedia dan rela menerima kalau duri di dalam dagingnya tidak diangkat oleh Tuhan. Ini sesuatu yang sulit, Bapak Ibu. Sesuatu yang sulit. Semua kita tentu ingin bebas dari permasalahan, bukan? Semua kita tentu tidak ingin berada dalam kelemahan, bukan? Kita tidak ingin menderita. Kita tidak ingin sakit. Kita tidak ingin kekurangan. Semua kita tentu ingin tidak ada duri dalam daging, di dalam diri kita. Pasti itu. Semua kita pasti menginginkan itu.
Tetapi seandainya ada, bagaimana? Tetapi seandainya Tuhan mengizinkan ada duri dalam daging di dalam diri Anda dan saya, bagaimana? Bagaimana kalau ada duri dalam daging dan tidak diangkat oleh Tuhan lagi? Bagaimana kalau itu memang ada di dalam diri kita? Kita harus berdoa sungguh-sungguh. Kita harus berlutut di hadapan Tuhan. Kita harus memohon, kalau perlu berdoa, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya duri dalam daging itu diangkat dari diri kita. Sampai Tuhan menjawab, sampai Tuhan memberitahu. Tuhan memberitahu apa maksudnya. Tetapi kalau Tuhan menjawab, cukup sudah kasih karuniaku bagimu. Kalau Tuhan menjawab seperti itu kepada Anda dan saya, mau tidak mau kita harus bersyukur, menerima keadaan itu. Menerima kenyataan itu, bahwa di dalam diri kita ada duri dalam daging. Terima dengan sukacita. Terima dengan bersyukur kalau ada duri dalam daging. Mengapa? Sebab kadangkala oleh karena kita kuat atau bahkan merasa kuat, kuasa Tuhan tidak pernah lewat melalui diri kita. Kuasa Tuhan tidak pernah nyata melalui diri kita. Kuasa Tuhan tidak pernah terwujud melalui diri kita. Mengapa? Karena kita merasa kuat. Karena kita merasa mampu. Sehingga kuasa Tuhan tersingkir dari kehidupan kita. Tetapi ketika kita menerima kenyataan bahwa duri dalam daging ada dalam diri kita, maka kuasa Tuhan akan terwujud melalui kita. Justru oleh karena kelemahan itulah Tuhan akan memakai Anda dan saya secara luar biasa. Bapak Ibu, kita tahu Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mendirikan gereja-gereja, untuk menulis surat-surat yang adalah firman Tuhan, untuk memberikan nasihat-nasihat, bahkan teguran-teguran kepada guru-guru palsu, untuk menegur mereka, menghajar mereka dengan firman Tuhan. Itu kenapa? Karena Paulus sukacita, bersyukur atas duri dalam daging di dalam dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi, ketika kita menderita, ketika ada duri dalam daging, mohon Tuhan mengangkatnya. Tetapi kalau Tuhan berkata, cukup, kasih karuniaku bagimu, maka terimalah. Karena justru Bapak Ibu, siap-siap akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Nama Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupan Bapak Ibu. Kuasa Tuhan akan nyata melalui kehidupan Bapak Ibu. Bersyukurlah kalau ada duri dalam daging. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tidak mudah kami untuk mempelajari bahkan menerima firman Tuhan yang secara daging tidak kami senangi karena ada penderitaan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa, menyerahkan diri kami masing-masing ketika Engkau mengizinkan ada duri dalam daging, di dalam diri kami. Kami berdoa supaya kami sanggup, sudi, dan rela menerimanya. Karena kami tahu Engkau akan memakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tolong kami untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa